Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, pemirsa Akar Channel dimanapun berada. Pagi ini saya sedang bersama dengan salah satu tim formatur DPD KNPI Provinsi Riau. Dan pagi ini saya ingin menanyakan perihal tentang KNPI, kondisi KNPI hari ini kepada Kakanda kita, Kanda Nofri Yulan, yang merupakan Kanda Nofrian Riulan, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang KNPI. Kondisi KNPI hari ini yang kita lihat semakin panas, dan kita akan coba menanyakan ini bagaimana tentang KNPI langsung ke salah satu kader yang ada di DPD, dan kita langsung menanyakan kepada beliau. Baik, terima kasih Adinda Kamil yang telah datang aktif berkomunikasi untuk mengajak saya untuk hadir dalam channel YouTube Adinda Kamil ini yang namanya channel Akar. Nah, ini Adinda Kamil sangat cerdas mengambil isu tema diskusi kita pada pagi hari ini, karena memang KNP ini lagi hot isu, trending topik, lagi seksi diperbincangkan oleh hampir seluruh pemuda di Provinsi Riau, bahkan umumnya mungkin pemuda se-Indonesia. Ya, bicara tentang KNPI, alhamdulillah saya diamanahkan oleh Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris Pratama untuk menjadi sekretaris caretaker mulai dari tanggal 2019 sampai kemarin Musda ke-14 DPD KNPI Provinsi Riau bertepatan di Lebersa pada tanggal 7 Maret 2021. Kita diamanahkan untuk menjalankan organisasi ini bagaimana terjadi regenerasi kepemimpinan pemuda di Provinsi Riau ini dan di kabupaten kota. Yang kedua, untuk mengkonsolidasikan pemuda dan OKP agar memberikan kontribusi baik pemikiran, tindakan, ucapan untuk perbaikan pemuda dan daerah itu sendiri. Sedikit mau nanyakan ini, karena mungkin bisa banyak diantara kawan-kawan pemirsa Akar Channel yang belum mengetahui KNPI itu apa, Kanda? KNPI ini Komite Nasional Pemuda Indonesia, didirikan pada tanggal 17 Juli 1973. Ini digagas oleh organisasi kemahasiswaan yang itu dinamakan dengan kelompok Cipayung. Ada di sana kan, bukan Cipayung Plus, Cipayung. Cipayung ini ada organisasi yang di sana HMI, GMNI, GMKI, GMNI, PMKRI dan lain sebagainya. Nah, ini KNP ini merupakan untuk bagaimana pemuda ini punya wadah untuk mengaktualisasikan potensi diri sebagai laboratorium kader agar pemuda ini bersatu kompak untuk membangun bangsa dan negara ini. Itu lebih kurang. Jadi itu kawan-kawan semuanya pemirsa Akar Channel dimanapun berada, sekilas tentang KNPI dan mengenai tentang informasi yang ada, yang sering kita baca mungkin di media sosial perihal kondisi internal KNPI sendiri sekarang itu bagaimana, Kanda? Ya, kita solid. Ketua Umum kita Bung Haris Pratama, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan Musda ke-14 DPD KNPI Provinsi Riau. Kebetulan saya sendiri sebagai ketua panitia dan terpilih pada tanggal 7 Maret 2021 bertepatan di Hotel Lebersa, Saudara Fuad Santoso SHMH sebagai ketua KNPI Provinsi Riau untuk periode selanjutnya, terpilih secara aklamasi. Kita telah mengadakan juga pada tanggal 5 Maret 2021 mengadakan Rapimda yang bertepatan juga di Hotel Lebersa. Itu tempat verifikasi kepesertaan OKP dan DPD 2
se-Provinsi Riau. Nah, alhamdulillah itu berhasil. Ya, dinamika yang terjadi hari ini untuk daerah sendiri, alhamdulillah, musda KMPI ke-14 DPD KMPI Provinsi Riau kemarin itu musda pertama dan terakhir yang kita harapkan. Kita harap tidak ada pemecah pemuda karena masing-masing kandidat telah duduk berdua membicarakan tentang bagaimana penyatuan pemuda di Provinsi Riau ini. Kita harapkan juga dukungan senior, dukungan OKP, dukungan pemerintah Provinsi Riau, bagaimana pemuda ini satu, dan ketua terpilih nantinya bagaimana merangkul, mengayomi, dan berkomunikasi dengan baik kepada semua stakeholder kepemudaan agar Provinsi Riau ini seperti historisnya dahulu senior-senior kita sampaikan selalu solid dan kompak untuk membangun eksistensi pemuda di Provinsi Riau ini. Nah, terkait kondisi di DPP KMPI, ya, ini kan menarik diikuti. Karena itu KMP ini salah satu yang menjadi hot issue, trending topik di pembicaraan di sosial media, di grup WA, Facebook dan lain sebagainya. Karena dinamikanya per hari, ya. Nah, itulah pemuda penuh dengan dinamika. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Kongres di Bogor yang ke-15 itu terpilihnya Ketua Umum Bung Haris Pratama, ya, dengan suara lebih kurang 84 suara, mengalahkan Nur Fajriansyah itu dua suara. Dan dari video yang kita lihat itu jelas dan tegas pernyataan dari Bang Nur termasuk OC, SC, bahwa ketua KMPI itu, ketua umum KMPI itu adalah Bung Haris Pratama. Nah, oleh karena itu kita di Riau ini mengadakan musda ke-14 itu memilih jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jalan yang menegakkan konstitusi organisasi KMPI itu sendiri, itu Bung Haris Pratama. Nah, terkait terjadinya pleno yang dilaksanakan oleh oknum-oknum pengurus DPP KMPI yang diadakan di Hotel Ritz-Carlton itu tidak ada dasar, ya, tidak ada dasar. Kenapa tidak ada dasar? Karena pengurus yang hadir itu tidak quorum. Minimal pengambil keputusan di pleno DPP KMPI itu 50% plus 1 dari kepengurusan dan 2/3 dari usulan dari organisasi kepemudaan. Nah, saya melihat itu tidak terjadi, hanya beberapa orang. Maka itu tidak ada dasar. Bahkan saya bisa mengatakan kepada kita semua, khususnya pemuda Riau, ini gerakan yang inkonstitusional secara organisasi. Setelah ini tidak memberikan pembelajaran organisasi dan pembelajaran politik pada kader kita anak muda hari ini. Termasuk ini presiden buruk ke depannya. Kenapa saya katakan presiden buruk? Karena nanti dengan sangat mudah orang melakukan PLT namanya, ketua, ya, yang dipilih ketua umum itu di kongres, iya kan? Contoh seperti Adina Kamil. Adina Kamil terpilih oleh kongres, dipilih oleh OKP, dipilih oleh pemungut suara. Terus hanya dengan oknum pengurus melakukan pleno bisa Adina Kamil di PLT. Tidak semudah itu mem-PLT-kan ketua umum. Ketua umum itu mandataris dari kongres, ya kan? Bahkan pleno itu bisa dikatakan tidak sah ketika ketua umum tidak mengetahui. Ya, ini saya dengar juga ada nomor surat yang keliru dalam penggunaan pleno. Ada ketua umum yang tidak mengetahui pleno itu terjadi. Jadi ini tidak bagus secara organisasi, bahkan presiden buruk bagi organisasi. Kenapa? Karena ketua terpilih di kongres dengan sangat mudah diganti oleh pleno. Besok akan terjadi seperti ini semuanya. Maka ini tidak bagus. Saya juga menyampaikan pesan kepada senior-senior saya yang di DPP KMPI, apakah itu Bang Banjir, Bang Mustaq, Bang Sarip, ya, kita di KMPI ini untuk bagaimana membangun kepemudaan. Maka berikanlah kepada kami anak-anak muda ini pembelajaran dan cara organisasi yang benar. Kita lepaskan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok demi pemuda Riau, demi kita menegakkan konstitusi organisasi kita,
yaitu anggaran dasar rumah tangga kita. Ya, memang itulah kondisi yang terjadi di KNPI yang kita lihat. Kalau ini dilakukan tanpa sepengetahuan ketua umum, apapun ceritanya pleno itu tidak bisa disahkan, tidak bisa dibenarkan dalam organisasi ya kan ya? Iya, jadi betul. bentuknya ya. Dan kemarin itu saya membaca tweetnya Bung Haris pertama, ketua umum Ya. DPP apa itu, mengenai tentang anggaran pelaksanaan itu juga disinggung sama Bung Haris pertama sebagai ketua umum DPP KNPI yang katanya ada diduga pelaksanaan anggaran pleno itu 20 miliar. Itu apa tanggapan Anda untuk mengenai hal itu? Apakah itu sudah sampai ke daerah informasinya atau bagaimana? Bukan anggaran pleno, tapi anggaran kongres. Anggaran kongres ya? Ketum Haris ini dia sangat idealis dalam menjalankan organisasi. Beliau ini bertumpu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai konstitusi organisasi yang kita pegang. Dan memang seperti itu baiknya, karena kita ini negara hukum, negara yang taat kepada aturan dan mekanisme organisasi. Ketum Haris ini saya melihat ya, dia hanya ingin membuktikan sebuah kebenaran kepada seluruh pemuda Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa beliau inilah ketua umum terpilih yang sah hasil kongres. Maka kenapa Ketum Haris tidak mau dan dengan jajaran pengurusnya ikut dalam kongres bersama itu? Karena menurut saya secara pribadi ini dalam rangka beliau melihatkan cara berorganisasi yang benar. Kalau Ketum Haris gabung ke versi yang ingin menyatukan kongres, itu sama artinya kita yang salah kita benarkan gitu, yang benar kita salahkan. Ketum Haris dalam sebuah pesan WA dikirimkan ke saya, beliau mengatakan, saudara-saudaraku, pertarungan demi pertarungan akan kita menangkan. Ya, kebenaran itu akan selalu menang. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Setelah itu dia sampaikan juga, kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Itu pesan Ketum Haris kepada kami, kader-kader KMP di daerah. Dan itu kita pegang. Kita berpijak kepada kebenaran, bukan berpijak kepada yang salah. Mudah-mudahan perjuangannya tetap mempertahankan kan ya. Dan ini kan dah, ada juga kemarin itu di media sosial yang saya lihat bahwasanya ada isu. Kan kalau kita lihat Ketua Umum DPP KMPI ini sangat aktif melaporkan yang namanya Abu Janda. Iya. Apakah ada hubungannya kira-kira kan dengan pelaporan Abu Janda ini sehingga ada upaya untuk melemahkan kepemimpinan Ketum Haris? Ada hubungan atau banyak asumsi yang mengatakan demikian. Bahkan di pemberitaan juga banyak kita membaca mengait-kaitkan antara Abu Janda dengan kondisi yang dialami oleh Ketum Haris pada hari ini. Karena gini, setelah beberapa minggu Ketum Haris melaporkan Abu Janda, maka di dalam ada serangan terhadap pribadi beliau, ada upaya kudeta, bahasa kudeta gitu, pasca DPP KNPI melaporkan Abu Janda ini. Dan ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, apakah ini ada keterkaitan tentang upaya kudeta dengan pelaporan Abu Janda yang sudah beberapa minggu kemarin gitu. Bagaimana menurut analisis Anda mengenai hal ini? Ya, saya dengar, ya memang Ketum Haris ini dia melawan yang namanya rasisme dan intoleransi. Itu dilawan sama dia. Ini Ketum Harisnya pejuang, melakukan pengawalan terhadap kasus rasisme dan intoleransi ini. Nah, ini menurut saya perlu kita dukung dan kita support secara bersama, karena tidak ada di negara ini orang yang kebal hukum. Artinya yang melakukan pelanggaran hukum tetap diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, kalau apakah ada kaitannya
dengan Abu Janda, yaitu mungkin ya tafsir kita masing-masing lah menafsirkan kondisi seperti itu. Jadi tidak ada analisis khusus dari KNPI itu sendiri yang mungkin bisa menjabarkan tentang keterkaitan ini, atau adakah pembahasan keterkaitan antara permasalahan hukum dengan kondisi kudeta yang sekarang? Ya, sekarang ini tafsir saya sendiri aja sepertinya. Masing-masing. Mengatakan ada kaitan dan mengatakan tidak ada kaitan, ya tapi biar aja pemuda yang menilai atau masyarakat Indonesia yang menilai. Masyarakat Indonesia Ya sudah jelas cerdas. Ketum Haris itu berdiri di atas kebenaran. Ya, dia akan bertegak di atas perjuangannya sendiri demi sebuah keadilan. Bagi dia tidak masalah orang mentertawakan dia selagi jalan yang ditempuh itu benar dan demi keadilan. Itu pesan Ketum Haris kepada kami di sini. Ya, baik kawan-kawan semuanya, itu dia tadi pemaparan tentang KKNPI-an dan juga kondisi internal KNPI sekarang. Sudah kita dengar dari Kakanda Nofriandi Yulan. Ya, Kakanda ini merupakan tim formatur DPD KNPI Provinsi Riau, kemarin sekretaris Ya. Stateker, dan saya juga mengucapkan selamat kepada Kakanda Nofriandi Yulan yang telah sukses menyelesaikan musyawarah daerah DPD KNPI Provinsi Riau, dan saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kepada Kakanda kita Fuad Santoso SHMH yang akan memimpin DPD KNPI Provinsi Riau, yang akan memimpin DPD KNPI Provinsi Riau dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Semoga pundak beliau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya DPD KNPI Riau dan juga DPP KNPI sebagai naungan dari OKP kepemudaan tetap solid, karena bersatunya pemuda adalah kekuatan bangsa, dan jangan sampai kekuatan ini diganggu, jangan sampai kekuatan ini dilemahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kanda? Udah mau kita closing atau apa tentang hal yang lain lagi? ya udah cukup. Kita harap pemuda Riau tetap satu dan musda KMPRIO di Hotel Besar musda terakhir. Kita akan mengayomi seluruh pihak stakeholder yang ada di Provinsi Riau untuk membangun pemuda dan membangun daerah ini. Terima kasih adinda kami. Terima kasih banyak Kanda atas kesempatan pagi ini, dan selamat beraktivitas Kanda untuk pagi ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, khususnya pemuda, menjadi pemantik semangat bagi kita semua agar tetap berpikir kritis, walaupun ya mungkin bisa kalian tafsirkan sendiri kondisi sekarang bagaimana adanya, dan kita terus berharap berjuang agar tetap nilai-nilai idealis, nilai-nilai kita sebagai pemuda bisa kita pertahankan, dan kita bersama-sama mengikuti perkembangan pembangunan negara yang kita cintai ini. Mungkin itu saja. Apabila ada penyampaian yang kurang dan tidak pas di tempatnya, saya Akar Channel, Ahmad Kamil Rangkuti Channel mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.